Shalom, Shalom Bapak Ibu, serta saudaraku Jemaat GBS Haleluya Palur, serta para sahabat-sahabat yang masih senang dengan ibadah online. Sore hari ini nanti kami akan dari Jemaatmu GBS Haleluya Palur akan membawakan ibadah secara online. Maka bagi para sahabat, mari kita sama-sama tundukkan kepala di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Sebentar dari teman-teman dari GBS Haleluya Palur akan mengadakan ibadah secara online Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membimbing kami satu persatu jemaat kami, dibimbing oleh-Mu ya Tuhan, ya Roh Kudus, haleluya, agar dalam mengadakan acara ibadah online bisa berjalan dengan lancar dan baik. Hanya oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja. Tuhan Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, sebentar kami juga berdoa bagi Bapak Gembala sidang kami, yaitu Bapak Sakaria yang akan membawakan firman-firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau, haleluya, pimpin dan kuduskan selalu Bapak Gembala kami, Bapak Sakaria, agar firman-firman yang ditaburkan, kiranya firman-Mu juga menjadi berkat kami yang menerima, kami yang mendengarkan sabda dan firman-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Lindungilah kami semua Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Haleluya Tuhan. Ibadah sore hari ini kami berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu Jemaat GBS Haleluya Palur, dan juga sahabat-sahabat ibadah online dimanapun berada. Mari kita satukan hati, kita fokuskan hati kita, pikiran kita untuk belajar tentang firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Selasa lalu kita belajar tentang jangan mudah tertipu. Dan hari ini temanya adalah kita dipilih. Nah, pernahkah ibu-ibu membeli buah salak mungkin, jeruk mungkin di kios buah di pasar? Misalnya ibu-ibu beli 2 kilo. Kira-kira ambil sendiri, milih sendiri, atau diserahkan kepada penjualnya? Ingat ibu-ibu, bahwa penjualnya itu sudah milih loh. Dari tengkulaknya atau dari petaninya. Dia tidak asal, dia pilih buah yang besar mungkin, yang bagus, sudah dipilih. Sampai di pasar, ibu beli, milih sendiri atau dipilihkan? Saya rasa mesti pilih sendiri. Dari milih ini, ibu-ibu juga apa yang sudah ada di pilihan kita, kadang-kadang masih diambil. Ganti ada yang lebih besar, ganti ada yang lebih menarik. Jadi pilihan itu tidak tetap di situ. Kadang-kadang pilihan itu juga diambil lagi, diganti lagi. Dan seperti itu. Nah, itulah firman Tuhan yang mengajarkan kita ini dipilih loh. Nah, untuk tetap menjadi pilihan ini, persaingan kita cukup banyak. Kalau kita tidak taat pada tata aturan pemilihan, kapanpun kita akan dicomot, diambil, diganti dengan pilihan yang lain. Mari kita buka 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 15. 2 Tesalonika 2
ayat 13 sampai 15. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itulah Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ayat ini diawali dengan ucapan syukur dari Rasul Paulus. Kalau kita mengerti, ya, ucapan syukurnya ini, kalau kita mengerti bahwa kita ini dipilih Allah. Pengertian ini yang harus kita miliki. Banyak orang ke gereja, tetapi dia tidak memiliki pengertian bahwa dia ini sudah dipilih oleh Allah, sudah diselamatkan oleh Allah melalui kepercayaan pada Yesus Kristus. Nah, sesudah kita mengerti, maka kita punya satu kewajiban untuk mempertahankan keselamatan yang dianugerahkan kepada kita. Jangan sembrono Bapak Ibu. Saya sudah Kristen. Sudah sekian tahun. Tapi tidak pernah menggenggam erat kepercayaannya pada Yesus. Tidak pernah digenggam erat. Berapa banyak mereka yang gugur di tengah jalan. Karena mereka tidak memegang apa yang perlu kita pertahankan di dalam kehidupan kita. Apa yang harus digenggam erat? Ayat 15. Gunakanlah firman Tuhan sebagai landasan hidup sehari-hari. Maka bacalah firman Tuhan setiap hari. Sehingga kita kaya akan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan kita mampu untuk menerapkan firman Tuhan dalam keseharian kita. Satu contoh Bapak Ibu. Ibu-ibu itu punya kekayaan alat-alat dapur. Saya katakan kekayaan alat-alat dapur apa? Punya komplit. Ya, punya komplit. Hanya sekarang perhatikan. Pada saat ibu-ibu itu meletakkan alat penggorengan di atas kompor dan sudah panas, punya alat untuk mengangkat penggorengan ini, punya enggak? Bagaimana ibu-ibu? Punya, tapi siap enggak alat itu? Wah, kadang-kadang cari sana, cari sini, cari sana, cari sini. Akhirnya apa? Serbet yang digunakan. Padahal enggak serbet itu. Dia punya alat khusus. Lalu pada saat ibu goreng, lalu gorengannya ini sudah matang dan panas. Bagaimana cara mengambil gorengan yang panas yang ada di dalam wajan ini tadi? Ibu punya enggak untuk ngambil? Punya Bapak Ibu. Tapi siap enggak? Apakah masih harus cari-cari? Karena dia punya terlalu banyak alat. Sehingga begitu mencari, akibatnya apa? Gosong Bapak Ibu. Ibu-ibu ngerti, oh alatnya ini letaknya di sini. Lalu diambil untuk ngambil gorengan yang telah digoreng ini. Nih Bapak Ibu. Firman Tuhan itu ya seperti itu. Kekayaan firman Tuhan ini dapat digunakan. Kenapa? Karena perjalanan hidup itu tidak rata, Bapak Ibu. Kadang-kadang harus mengalami tanjakan yang tinggi.
hampir-hampir tidak kuat. Kalau sudah hampir tidak kuat, ada alatnya enggak? Atau mungkin turunan yang terjal. Kehidupan kita kan modelnya seperti itu. Atau kadang-kadang kita dihempaskan dengan berbagai macam badai hidup. Ada di antara Bapak Ibu yang sampai hari ini belum pernah merasakan badai hidup. Omong kosong. Ya, pasti semua pernah ngalami. Dan kalau kita sudah berada di dalam badai itu, rasa-rasanya tidak kuat. Rasa-rasanya tidak kuat. Isinya hanya mau mencucurkan air mata aja, kadang-kadang air matanya sudah kering. Tapi orang yang punya landasan hidup firman Tuhan, sama ngalami, hanya dia, aku ngerti. Jawabannya seperti ini. Oleh sebab itu seperti Daud mengatakan, firman-Mu ini loh Tuhan, yang menjadi pelita dalam hidupku, yang menjadi suluh dalam perjalanan hidupku. Luar biasa. Sehingga kalau kita mempelajari Daud pernah mengatakan, walaupun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Apa kata Daud? Aku tidak takut bahaya. Kenapa? Sebab gadamu Tuhan dan firman-Mu Tuhan. Itu yang menyelamatkan aku. Jadi kalau kita sering membaca firman Tuhan, kita punya kekayaan untuk menghadapi kesulitan, kekurangan itu bagaimana? Apakah firman Tuhan ada dan menjadi jawaban dari kekurangan kita? Apakah firman Tuhan ada di mana kita menghadapi berbagai macam kesulitan hidup? Ya. Jadi Yesus mengatakan bahwa marilah kepadaku, hai kamu yang berlelah dan kamu yang berpikulan berat. Tidak usah bingung-bingung Bapak Ibu. Dia sudah memberikan undangan. Dia sudah membuka diri. Begitu saya mengalami berbagai macam badai hidup yang saya tidak dapat berpikir, saya datang pada Tuhan. Dan Tuhan mengatakan, aku akan memberikan kelegaan padamu. Pernahkah Bapak Ibu merasakan ini? Pengalaman-pengalaman seperti ini loh, yang ada di dalam perjalanan hidup kita. Yang mengatakan bahwa menggunakan firman Tuhan sebagai landasan hidup sehari-hari ini sangatlah penting. Lalu yang kedua, supaya kita ini tetap dalam pilihan Allah. Apa yang harus kita miliki? Iman. Mengenakan atau memakai iman dalam segala macam situasi hidup. Jangan merasa meringankan permasalahan Bapak Ibu. Ya, yang namanya permasalahan itu kalau ringan justru kadang-kadang membuat kita ini tersandung, jatuh. Maka Tuhan mengatakan kenakan, pakai. Kalau sudah kita pakai ini sewaktu-waktu kita berjalan sudah tidak berbenah lagi. Ya, kenapa Bapak Ibu mau pergi pakai baju, sesudah pakai baju itu harus dikancingkan komplit. Kenapa? Kalau kita belum sampai mengancingkan baju, kita berjalan keluar, ada angin mungkin, ya ditertawakan oranglah kedodoran kita. Berapa banyak orang Kristen yang kedodoran? Punya iman? Punya. Tapi kedodoran Bapak Ibu. Karena apa? Dia tidak mengenakan imannya, tidak memakai imannya dalam mengenakan dengan komplit. Nah, jadi
mengenakan iman itu tidak semudah dalam bayangan kita, Bapak Ibu. Contoh, semua mobil, aturan pemerintah, begitu naik mobil, sopirnya harus mengenakan sabuk pengaman. Sebelah sopir harus mengenakan sabuk pengaman. Itu aturan, Bapak Ibu. Tapi mari kita amati, apakah Bapak Ibu yang naik mobil di depan sudah mengenakan sabuk pengaman? Kalau ditanya oleh polisi mungkin, ada sabuk pengaman? Ada, Pak. Ya, ada. Dipakai enggak? Apa jawabnya? Enggak. Nah, ini Bapak Ibu, tentang sabuk pengaman, boleh kita sembrono. Tapi dengan iman, tidak boleh kita sembrono. Sebab yang namanya permasalahan hidup itu tidak direncanakan, Bapak Ibu. Dan masalah itu tidak memberitahu kita. Besok saya pada tanggal sekian akan datang ke rumahmu. Namanya masalah ini. Enggak, Bapak Ibu. Ya, tiba-tiba masalah itu muncul tanpa diduga. Tetapi berbahagialah mereka yang mengenakan iman. Memang pukulan pertama goyah, Bapak Ibu. Menghadapi masalah bingung. Tetapi begitu dia aku punya iman. Bahwa Allahku itu tidak pernah meninggalkan aku. Pertolongannya selalu tepat. Walaupun kadang-kadang rasanya terlambat, Bapak Ibu. Tapi Allah tidak pernah terlambat. Kapan dia harus menolong kita? Pada saat Petrus berjalan di atas air, Yesus diam. Ya, entah berapa langkah, Yesus diam. Tapi begitu Petrus terperosok ke dalam air, dia mulai berteriak, "Tuhan, tolong!" Dan saat itu Yesus sudah ada di sisinya. Pengalaman ini harus menjadi pengalaman hidup kita. Kenapa kita tidak boleh takut? Kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena yang namanya Yesus selalu ada di dalam hidup kita. Ada di depan kita, ada di samping kita, ada di belakang kita. Dengan tujuan, kalau kamu bisa berjalan sendiri, monggo silakan. Tetapi suatu saat, kalau kamu menghadapi berbagai macam rintangan, siap, aku punya iman. Dan iman ini yang kita pakai. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, supaya kita tetap dalam pilihan Allah. Apa yang harus kita lakukan? Kolose 3 ayat 14. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Menggunakan, mengenakan, memakai kasih dalam setiap keadaan. Di dalam perjalanan hidup kita. Yang naik turun, yang ada badai, macam-macam. Ada kasih enggak? Rumah tangga kadang-kadang diserang badai. Ya. Awalnya kecil-kecilan, Bapak Ibu, angin sepoi-sepoi yang membuat keluarga tertidur. Tetapi begitu ada angin yang lebih besar, masih tenang. Begitu angin badai, Bapak Ibu, apa yang harus kita gunakan? Kenakanlah kasih. Percekcokan rumah tangga tanpa mengenakan kasih. Iblis selalu mengatakan, baiknya cerai aja lah. Sudah tidak cocok. Ya. Walaupun sudah menikah sekian tahun, yang sekian tahun cocok. Ini loh akhir-akhir ini tidak cocok. Kenakanlah kasih.
Waktu saudara kita punya keluarga, anak-anak kita, waktu kecil, cocok Bapak Ibu. Hidup bersama. Ya, sepiring dibagi 4 bisa. Tapi begitu sudah menginjak dewasa, ada badai Bapak Ibu. Ada badai. Ada anak yang dapat mengumpulkan harta yang sekian banyak. Ada anak yang kurang beruntung. Bagaimana tanggapannya? Tuhan katakan, kenakanlah kasih. Kalau kamu ingin memiliki kekompakan, ya, kenakanlah kasih yang mempersatukan. Bukan kasih yang mencerai-beraikan, kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Itu indahnya Bapak Ibu. Ya. Kita dapat terus bersekutu bersama. Kita dapat hidup bersama. Kita dapat berjalan bersama. Pokok yang harus kita punyai. Ada kasih enggak? Dalam satu bis. Ada kasih enggak? Padahal dalam satu bis itu keluarga macam-macam Bapak Ibu. Ya. Tetapi kenakanlah kasih di atas segalanya. Dalam perjalanan mau rekreasi mungkin. Dalam perjalanan mau ibadah padang mungkin. Di dalam bis tidak mungkin yang diceritakan firman Tuhan itu tidak mungkin Bapak Ibu. Yang satu ngomong ini, dijawab ngomong ini. Yang satu merasa direndahkan, yang lain kesombongannya muncul. Kalau tidak ada kasih, berhenti bis itu. Geger dulu. Ya, geger dulu. Oleh sebab itu, Kolose 3 ayat 14 harus selalu dimiliki oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Kenapa Allah memilih kita? Karena kita memiliki kasih dan mengenakan kasih di atas segalanya. Pesan Rasul Paulus bagaimana? Ayat 15. Berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima. Berdirilah teguh. Ya, sebagai orang yang dipilih harus berdiri teguh. Jangan gampang mogok Bapak Ibu. Jangan gampang mundur. Tetapi berdiri teguh. Dan berpegang pada ajaran-ajaran yang telah kamu terima. Nah, apa yang telah kita terima? Itu tadi. Ada iman, ada kasih. Ya, itu yang kita pegang teguh Bapak Ibu. Karena selama kita memegang teguh ajaran itu, kita tidak gampang kacau balau. Bahkan pelajaran beberapa minggu yang lalu, boleh cepat mendengar, tapi lambat bicara. Sebab begitu mulut kita ngomong jelek, sudah tidak bisa ditarik. Oleh sebab itu, kalau mau ngomong, hati-hati Bapak Ibu. Evaluasi dulu di pikiran. Kalau aku ngomong ini, kira-kira yang saya ajak ngomong ini bisa terima enggak? Selain itu, kira-kira teman-teman lain bisa menerima enggak? Bisa menilai saya bagaimana? Cepat mendengar, lambat bicara. Nah, kita telah dipilih dan akan tetap dalam pilihan jika kita tetap pada ajaran-ajaran Kristus. Apa keuntungannya? Kalau kita tetap pada ajaran Kristus, hidup di dunia ini menikmati jaminan Allah. Dan jika Yesus datang kedua kalinya, kita sudah memiliki rumah
di surga. Jaminan ini Bapak Ibu. Jangan hanya mencari jaminan dunia. Ya, lalu melupakan nanti sesudah kita selesai masa bakti kita di dunia. Tetapi mari dengan ajaran Kristus hidup di dunia kita menikmati jaminan-jaminan yang luar biasa. Dan nanti kalau kita mati, kita masuk surga. Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan benar. Dan saatnya aku sampai garis akhir. Aku menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Ini yang diajarkan oleh Rasul Paulus. Sehingga orang-orang Kolose ini benar-benar orang yang digembleng. Karena apa? Karena lingkungan yang terus-menerus menggerus iman mereka. Lingkungan selalu memporak-porandakan sesuatu yang sudah baik. Tetapi Rasul Paulus selalu berdoa supaya kita tetap memegang teguh ajaran Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memilih kami dan biarlah pilihan ini dapat kami pertahankan. Dengan apa yang kau ajarkan kepada kami, kami akan praktekkan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang tetap dalam panggilan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam hati, dalam jiwa, dan dalam roh kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, amin. Nah Bapak Ibu, shalom. Sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, GBIS Haleluya Palur sudah mengadakan ibadah on-site, ibadah tatap muka. Dengan jadwal Minggu jam 7 pagi, itu untuk anak-anak sekolah minggu, dan Minggu jam 9 untuk ibadah umum atau ibadah raya. Maka kami mengundang Bapak Ibu yang belum bergereja, silakan datang di GBIS Haleluya Palur. Kami siap untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu belajar tentang firman Tuhan. Tiap hari Selasa ada ibadah pendalaman Alkitab yang dimulai jam 6 sore. Bapak Ibu jemaat yang belum datang ibadah pendalaman Alkitab, yuk datang, kita coba apa sih hebatnya pendalaman Alkitab itu. Ya, jadi kami tidak banyak menawarkan, tetapi biar Bapak Ibu punya pengalaman tersendiri tentang pendalaman Alkitab. Dan tiap hari Jumat ada 2 kegiatan. Yang satu ibadah ibadah permata, persekutuan rumah tangga, dan dia sudah punya nama Joyful Blessing, sukacita dan penuh dengan berkat. Bapak Ibu pengen daftarkan diri Bapak Ibu di Joyful Blessing atau di cabang Bapak Ibu. Cabang ini embrio yang nantinya akan menjadi jemaat dewasa. Bapak Ibu daftarkan. Ya, sehingga gereja ini bisa bertambah. Dan Tuhan akan memberkati. Nah, untuk cabang ini Jumat jam 6:30 sore. Lalu tiap hari Sabtu ada ibadah kaum muda atau youth, ibadah youth. Ini juga punya nama, Revive Generation. Mereka mengadakan ibadah ala kepemudaan, belajar firman Tuhan dengan model kepemudaannya. Ya, belajar berorganisasi dengan teman-teman mudanya.
banyak pengalaman deh. Maka anak Bapak Ibu yang masih muda dorong. Dan Bapak Ibu dorong juga. Doakan supaya anak muda ini berkembang dan berhasil dengan baik. Karena pemuda ini calon pemimpin kita. Calon pengganti kita. Kalau tidak ada anak muda, gereja makin turun Bapak Ibu. Ya, doakan. Nah, lalu ibadah online itu tetap Bapak Ibu. Bagaimanapun caranya, ibadah online bagian dari penginjilan kita. Gereja kita adalah gereja yang suka menginjil. Mencari jiwa. Untuk siapa? Untuk Tuhan. Kalau mereka itu yang bertobat di Batu Retno sana, ya biar di Batu Retno, tidak perlu ke Palur. Kalau yang bertobat itu ada orang di Belanda sana, ya biar dia di Belanda sana. Mencari gereja di Belanda. Supaya penginjilan ini jalan dengan baik. Doakan agar krunya sehat, alat-alat awet. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa, yang memberi kesempatan kepada kami untuk mendalami firman. Maka Tuhan, biarlah pendalaman Alkitab ini menjadi sumber kekuatan bagi kami. Agar kami menikmati berkat-berkat yang Allah siapkan untuk kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Namun sebelum kami berpisah, kami berdoa untuk sahabat-sahabat kami, untuk keluarga kami, untuk saudara kami. Ibu Gito yang sakit kaki, Ibu Mintarsih, Ibu Arin, Ibu Maryati, Bapak Ngadiman, Bapak Petrus Sutrisno, dan juga Bapak Ishak, Ibu Margareta. Mereka sakit Tuhan. Pada saat kami berdoa, tangan-Mu Kau tumpangkan. Dalam nama Yesus, jadilah sembuh. Kami juga berdoa untuk Hafid, biar Hafid memiliki pertobatan yang berbuah lebat. Terima kasih Bapak. Kami bersyukur Kau telah menjamah Pak Paulus Sugito, Kau telah menjamah Ibu Satinem, Kau telah menjamah Ibu Bambang. Sehingga mereka siap untuk menjadi alat-alat-Mu yang Kau pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah. Namun kami percaya Engkau telah membuka tingkap-tingkap langit-Mu dan mencurahkan segala berkat-Mu. Jemaat yang dikasihi Allah, kedangkanlah tangan. Nikmatilah berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah memberikan berkat untuk rumah tanggamu. Berkat untuk usaha pekerjaan. Berkat untuk rancangan-rancangan hidupmu. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang yang ketemu engkau akan mengatakan engkau diberkati. Dan jika kita berpisah satu dengan yang lain, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin. Shalom. Tuhan memberkati.